Pernahkah kita merasa sedang berjalan cukup jauh dalam hidup, merasa lelah, tapi sebenarnya kita tidak benar-benar tahu kemana arah kita pergi? Bukan tentang pertanyaan besar yang filosofis, melainkan tentang hal-hal kecil yang sudah menumpuk. Bangun pagi, bersiap-siap, berangkat, pulang, tidur, lalu mengulang semuanya keesokan harinya. Di tengah rutinitas itu, kadang muncul satu pertanyaan sederhana, tapi sangat mengganggu bagi kita. Sebenarnya, aku sedang menjalani apa? Beberapa waktu lalu, internet ramai oleh sebuah video dokumenter sederhana. Video itu tentang seekor penguin yang berjalan sendirian di hamparan es. Pelan, tapi menuju pegunungan. Bukan ke lautan tempatnya mencari makan. Bukan ke koloninya, tempat teman, keluarga, atau tempat dia berlindung. Melainkan ke arah yang secara logika tidak menawarkan apapun baginya. Orang-orang kemudian menyebutnya sebagai nihilis penguin. Istilah itu terdengar lucu, sedikit sinis, dan cocok dengan selera komedi meme di internet. Tapi anehnya, video ini tidak hanya memancing rasa penasaran. Justru banyak orang merasakan sesuatu yang lain, semacam kesedihan yang begitu halus, atau mungkin rasa akrab yang sulit untuk dijelaskan. Karena barangkali yang membuat video ini melekat bukanlah penguinnya, melainkan suasananya. Cara ia berjalan sendirian, tanpa terlihat tahu persis kemana arah tujuannya. Tapi penguin itu tetap melangkah, tidak terlihat panik, tidak tergesa-gesa, hanya bergerak. Dan di sanalah banyak orang tanpa sadar melihat diri mereka sendiri pada penguin itu. Mereka yang merasa lelah tetapi tetap bekerja. Mereka yang tidak yakin dengan arah hidupnya tetapi tetap bangun setiap pagi. Mereka yang tidak memiliki jawaban besar tapi masih sanggup mengambil satu langkah lagi. Mungkin itulah yang membuat meme ini berbeda dari meme lainnya. Meme ini tidak hanya bikin penasaran, tapi dia terasa sunyi, kosong, tapi entah mengapa terasa tenang. Seolah penguin itu berkata, "Aku tidak tahu kemana aku harus pergi, tapi aku tetap berjalan." Dan sebelum kita membahas mengapa internet menyebutnya sebagai nihilis penguin, mungkin pertanyaan yang lebih menarik adalah mengapa video seekor penguin yang tersesat justru bisa terasa begitu manusia. Cuplikan penguin yang sekarang viral ini sebenarnya berasal dari sebuah film dokumenter berjudul Encounters at the End of the World. Film ini disutradarai oleh Werner Herzog, seorang sutradara asal Jerman yang terkenal, bukan hanya karena dokumenter alam biasa, tapi karena cara dia melihat manusia, dunia, dan kehidupan dengan sudut pandang yang agak sunyi, eksistensial, dan kadang terasa melankolis. Film ini dirilis tahun 2007 dan sebagian besar pengambilannya dilakukan di Antartika, tepatnya di sekitar McMurdo Station, salah satu pusat penelitian terbesar di sana, tempat para ilmuwan dari berbagai negara tinggal dan bekerja di lingkungan yang ekstrim. Herzog membuat film ini tidak seperti film tentang hewan-hewan lucu dengan pemandangan indah. Dia lebih tertarik pada manusia yang memilih hidup di ujung dunia, seperti para peneliti, teknisi, ilmuwan, dan bagaimana mereka memaknai kesendirian, keterasingan, dan hidup di tempat yang jauh dari peradaban. Tapi di tengah semua cerita manusia itu, muncul satu adegan kecil yang akhirnya jauh lebih membekas daripada yang mungkin dia bayangkan saat merekamnya, yaitu seekor penguin Adelie yang berjalan sendirian. Di adegan itu, kamera merekam sekelompok penguin yang sedang bergerak ke arah laut seperti biasa. Tapi satu penguin tiba-tiba berbelok. Dia meninggalkan kelompoknya, meninggalkan arah yang masuk akal secara biologis, dan mulai berjalan ke arah pegunungan es di pedalaman Antartika. Bukan ke laut untuk mencari makan, bukan ke koloninya untuk kembali, tapi ke tempat yang secara logika hampir tidak menawarkan apapun untuk kelangsungan hidupnya. Para ilmuwan di film itu bahkan menjelaskan bahwa penguin yang melakukan hal seperti ini biasanya dianggap tersesat dan kecil kemungkinan untuk terus bertahan hidup. Yang membuat adegan ini terasa kuat bukan karena dramatisasinya, tapi justru karena sebaliknya. Herzog tidak menambahkan musik sedih, tidak membangun suasana ketegangan, tidak memberi narasi yang memaksa kita untuk merasa iba. Kamera hanya mengikuti penguin itu dari kejauhan, cukup lama sampai penonton mulai merasa tidak nyaman dengan kesunyiannya.
kita melihat langkah-langkah kecilnya di hamparan es yang luas, dan pelan-pelan muncul pertanyaan sederhana tapi terasa berat. Penguin itu mau kemana dan kenapa? Dan mungkin justru karena kesederhanaan itu, adegan ini terasa lebih manusiawi daripada yang seharusnya. Tidak ada heroisme, tidak ada tragedi yang eksplisit, hanya satu makhluk hidup yang berjalan menjauh dari jalurnya, tanpa penjelasan yang jelas, tanpa tujuan yang bisa kita pahami. Orang-orang tidak melihatnya sebagai cuplikan dokumenter lama, mereka melihatnya sebagai sesuatu yang jauh lebih dekat. Perasaan tersesat, berjalan tanpa arah, tapi entah kenapa tetap berjalan. Setelah potongan video ini muncul lagi di internet, terutama di platform kayak TikTok, Instagram, Reddit, dan X, orang-orang mulai memberi makna baru ke adegan yang sebenarnya sederhana itu. Awalnya cuma caption lucu, editan musik, atau teks yang absurd, tapi lama-kelamaan, satu sebutan mulai sering muncul, yaitu nihilis penguin. Dan menariknya, hampir tidak ada yang benar-benar menjelaskan kenapa namanya itu terasa pas. Dan semua orang seperti langsung paham saja. Tapi karena fight-nya memang seperti itu, penguin ini tidak terlihat panik, tidak terlihat berusaha kembali, tidak juga terlihat punya tujuan yang jelas. Dia cuma jalan, pelan, sendirian ke arah yang kalau kita pakai logika tidak masuk akal. Dan di internet itu langsung dibaca sebagai simbol perasaan kosong yang tenang, bukan perasaan sedih yang meledak, tapi rasa kelelahan yang sunyi. Bukan putus asa yang dramatis, tapi semacam ya sudah, aku jalani saja. Banyak caption meme yang berbunyi seperti aku berangkat kerja meski sebenarnya nggak tahu lagi mau ngapain dalam hidupku. Atau aku di usia 25 tahun sadar hidup tidak masuk akal, tapi tetap absen pagi. Penguin ini lalu jadi wajah dari orang-orang yang merasa hidupnya tidak benar-benar bermakna, tapi juga tidak cukup hancur untuk berhenti. Dan mungkin itulah kenapa istilah nihilis muncul. Bukan karena orang-orang sedang serius membahas filsafat, tapi karena itu terasa pas untuk menggambarkan suasana batin. Suasana hampa, datar, tapi tetap terus bergerak. Yang menariknya lagi, meme ini jarang dibuat dengan nada marah atau sinis. Justru kebanyakan terasa tenang, bahkan kadang lucu dengan cara yang lembut. Seolah penguin ini bukan sedang memberontak terhadap kehidupannya, tapi sedang berdamai dengan kebingungannya. Dan disitulah banyak orang merasa mulai terhubung. Karena sebagian besar dari kita tidak hidup dalam drama yang gimana-gimana. Kita hidup dalam rutinitas, dalam kebingungan kecil yang panjang, dalam hari-hari di mana kita tidak tahu kemana hidup kita menuju. Tapi tetap bangun pagi, tetap berangkat, dan tetap berjalan. Jadi ketika orang-orang menyebutnya nihilis penguin, yang sebenarnya mereka maksud bukanlah hidup itu tidak bermakna secara filosofis, tapi lebih ke hidup ini tidak jelas, tapi ya sudah, kita jalani saja. Dan tanpa sadar, seekor penguin yang tersesat di Antartika berubah jadi simbol generasi yang sudah lelah, kebingungan, dan belum siap untuk berhenti. Generasi yang mungkin tidak tahu tujuannya apa, dan masih punya satu hal, yaitu kemampuan untuk melangkah satu langkah lagi. Di titik ini, kita bisa mulai sedikit membongkar istilah nihilis penguin itu sendiri. Karena meskipun orang-orang menyebutnya nihilis, kalau kita tarik ke makna filsafat aslinya, nihilisme sebenarnya cukup ekstrim. Nihilisme mengatakan bahwa hidup tidak punya makna, nilai, atau tujuan yang benar-benar objektif. Dan bagi sebagian orang, kesimpulan itu berujung pada sikap kalau tidak ada makna, lalu untuk apa lagi peduli? Tapi kalau kita perhatikan lagi penguin ini, dia tidak berhenti. Dia tidak duduk diam di tengah es. Dia tidak berbalik, tapi juga tidak menyerah. Dia tetap berjalan, pelan, mungkin sendirian, iya, tapi tetap melangkah. Dan itu sangat menarik. Karena kalau ini benar-benar nihilisme, mungkin yang kita lihat justru sebaliknya. Ketiadaan gerak, ketiadaan usaha, dan ketiadaan dorongan. Tapi disinilah kita bisa masuk ke satu pemahaman lain yang mirip tapi sebenarnya berbeda, yaitu absurdisme. Seperti yang pernah dibahas oleh Albert Camus. Albert Camus adalah seorang filsuf, penulis, dan jurnalis terkemuka kelahiran Aljazair, Prancis yang memenangkan hadiah Nobel Sastra pada tahun 1957. Dia terkenal dengan pemikiran filosofisnya tentang absurdisme. Albert Camus pernah berkata, hidup itu absurd bukan karena hidup itu buruk, tapi karena kita sebagai manusia selalu mencari makna. Sementara dunia tidak selalu memberikan jawaban. Kita ingin hidup masuk akal,
tapi kenyataannya sering tidak masuk akal. Dan di benturan antara keinginan manusia untuk makna dan dunia yang diam, itulah absurditas mulai muncul. Yang menariknya lagi, respon dari Albert Camus terhadap absurditas bukan menyerah, bukan putus asa, tapi justru sebaliknya, yaitu tetap hidup, tetap berjalan, tetap melakukan hal-hal kecil sehari-hari. Meskipun kita tahu tidak ada jawaban besar yang pasti menunggu di ujung jalannya. Bukan karena kita sudah menemukan makna, tapi karena kita memilih untuk tetap ada. Kalau kita melihat penguin ini lewat lensa kamera dokumenter itu, rasanya dia lebih mendekati sosok absurdis daripada nihilis. Penguin itu tidak tahu apa yang ada di depannya. Mungkin hanya karena di saat itu, bergerak adalah satu-satunya bentuk respon yang tersedia. Satu langkah, lalu satu langkah lagi. Dan hanya berlangsung begitu saja. Dan mungkin tanpa kita sadari, itulah yang membuat video ini terasa begitu dekat bagi banyak orang. Karena sebagian besar dari kita justru tidak menjalani hidup dengan keyakinan besar tentang makna. Kita jarang benar-benar tahu alasan dibalik semua rutinitas ini. Kita bangun pagi, bekerja, menjawab pesan, mengurus hal-hal kecil yang tak pernah selesai. Bukan karena hidup sudah jelas, tetapi karena berhenti sepenuhnya terasa jauh lebih mengerikan daripada melanjutkan sesuatu yang belum kita pahami. Maka mungkin ini bukan cerita tentang nihilisme. Ini cerita tentang bagaimana makhluk hidup bertahan di dunia yang tidak selalu koheren. Tentang bagaimana seseorang tetap bergerak meski tidak bisa menjelaskan alasannya. Dan mungkin justru disitulah letak keberanian kecil yang sering luput kita sadari. Bukan dalam menemukan jawaban, melainkan dalam tetap melanjutkan hidup saat jawaban belum ditemukan. Ada lapisan lain yang lebih menarik dari sekedar perdebatan apakah penguin ini nihilis atau tidak. Bukan soal istilahnya, tapi tentang cara hidup sebenarnya dijalani. Jarang sekali kita berjalan dengan peta yang jelas. Yang kita miliki biasanya hanyalah hari ini. Satu daftar tugas, satu percakapan yang harus dijawab, satu tanggung jawab kecil yang tidak bisa ditunda. Dan anehnya, itu sudah cukup untuk membuat hidup terus bergerak. Bahkan ketika gambaran besarnya masih kabur. Penguin ini tidak terlihat seperti sedang membuat keputusan yang besar. Dia tidak tampak memberontak, tidak tampak seperti sedang mencari makna. Dia tidak terlihat seperti simbol perlawanan atau tragedi. Dia hanya berjalan. Dan justru disitulah ada sesuatu yang sangat jujur tentang kehidupan. Bahwa sebagian besar hidup tidak berlangsung dalam momen-momen monumental, tetapi dalam gerakan kecil yang nyaris otomatis. Bangun, bergerak, bekerja, pulang, istirahat, dan mengulang. Bukan karena kita yakin kemana semua ini menuju, tetapi karena tubuh kita tetap tahu cara melanjutkan meski pikiran kita belum punya kesimpulan. Dan mungkin tanpa kita sadari, inilah bentuk keberanian yang paling umum sekaligus paling jarang kita hargai. Keberanian untuk tetap hadir di hidup kita sendiri. Walaupun kadang kita tidak terlalu bersemangat. Walaupun visi yang kita jalani tidak terlalu terang. Tapi dengan ketekunan yang sunyi, tetap menjawab obrolan, tetap datang ke tempat yang sama, tetap melanjutkan percakapan yang belum selesai dengan diri sendiri. Seperti halnya penguin itu, tidak tahu apa yang ada di depannya, tetapi dia tetap bergerak, seolah berkata, "Aku belum punya arah, tapi aku belum selesai." Ada sesuatu yang sangat manusiawi dalam gerakan tanpa tujuan yang jelas ini, karena hidup jarang memberi kita peta. Yang sering hidup beri hanyalah hari ini. Dan di hari ini, kita tidak diminta untuk menemukan makna yang besar. Kita hanya diminta untuk hadir, untuk bernapas, untuk menyelesaikan satu hari lagi. Mungkin bukan itu versi hidup yang kita bayangkan dulu, tapi seringkali itulah versi hidup yang nyata. Dan kalau kita tarik lebih jauh ke kehidupan kita, penguin itu tidak lagi terasa seperti cerita aneh tentang seekor hewan. Dia mulai terasa seperti potret kecil manusia modern. Banyak dari kita hidup dalam kondisi yang di atas kertas baik-baik saja, tidak sedang kelaparan, tidak sedang di tengah perang, tidak sedang berada di ambang kehancuran, tapi tetap merasa kosong, tetap merasa lelah, tetap merasa seperti sedang berjalan di hari-hari yang saling menyerupai, tanpa benar-benar tahu kemana semua ini menuju. Banyak orang di hari ini tidak merasa gagal, tapi juga tidak merasa berhasil, tidak merasa hancur, tapi juga tidak merasa utuh. Dan mungkin itulah sebabnya video ini terasa begitu mengena di pikiran banyak orang. Karena penguin ini hanya terlihat lelah,
tapi tetap berjalan. Dan itu sangat mirip dengan cara banyak orang bertahan hari ini. Di era ketika semua orang dituntut punya tujuan, passion, rencana 5 tahun, dan versi terbaik dirinya masing-masing, ada tekanan halus untuk selalu tahu kemana kita pergi. Seolah hidup tanpa arah yang jelas adalah kegagalan personal. Padahal kenyataannya, banyak dari kita cuma tahu satu hal, yaitu apa yang harus kita lakukan besok pagi. Dan seringkali itu saja sudah terasa berat. Maka ketika kita melihat penguin yang berjalan tanpa tujuan yang jelas tapi tetap bergerak, rasanya seperti melihat representasi jujur dari hidup yang tidak ideal tapi nyata. Dan mungkin disitulah letak kemanusiaannya. Bahwa hidup tidak selalu tentang menemukan makna besar atau mengejar versi terbaik diri sendiri. Kadang hidup hanya tentang bertahan di tengah ketidakpastian, sambil cukup lembut pada diri sendiri untuk mengakui, aku belum tahu kemana, tapi aku masih di sini. Dan di dunia yang sering mengukur nilai kita dari kecepatan, pencapaian, dan kepastian, mungkin keberanian terbesar justru adalah tetap berjalan tanpa semua itu, tanpa arah, tanpa peta, tanpa jaminan, tanpa jawaban, tapi tetap hidup. Dan mungkin di titik ini, kita tidak perlu menarik kesimpulan besar tentang hidup, makna, atau arah. Karena hidup jarang memberi kita penutup yang rapi. Tidak ada kalimat terakhir yang menjelaskan semuanya. Yang ada biasanya hanya hari berikutnya, lalu hari berikutnya lagi. Dan entah bagaimana, kita terus sampai di sana. Penguin itu tidak memberi kita jawaban tentang kemana dia pergi. Apakah dia sampai atau tidak? Atau apakah dia mati dalam perjalanannya? Tapi mungkin memang bukan itu intinya. Mungkin yang penting bukan tujuannya, tapi kenyataan bahwa dia tetap bergerak di ruang yang luas dan sunyi itu, tanpa kepastian, tanpa sorotan, tanpa penjelasan. Hanya satu langkah, lalu satu langkah lagi. Dan kalau kita sedang ada di fase hidup yang terasa seperti itu, tidak tahu arah, tidak yakin dengan tujuan, tapi masih menjalani hari, mungkin kita tidak perlu merasa tertinggal. Mungkin kita tidak sedang salah jalan. Mungkin kita hanya sedang berada di bagian hidup yang tidak punya arah, tapi tetap layak untuk dijalani. Tidak semua perjalanan harus terasa jelas untuk bisa dianggap bermakna. Tidak semua langkah harus penuh keyakinan untuk tetap sah disebut sebagai langkah. Kadang kita cukup hadir, cukup bergerak, cukup bertahan hari ini, dan mungkin itu sudah lebih dari cukup. Dan kalau ada satu hal yang bisa kita ambil dari penguin ini, bukan tentang nihilismenya, bukan tentang makna hidupnya, tapi tentang sesuatu yang jauh lebih sederhana. Di dunia yang sering tidak memberi kita alasan yang jelas untuk terus melangkah, kita tetap melangkah. Dan mungkin disitulah letak kemanusiaan kita.